Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kunjungan sharing dan pengembalaan saat ini segera kita mulai. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih beri kesempatan bagi kita semua saat ini boleh ada di dalam program Kusapa. Untuk itu saya menyambut dengan kasih bagi kita semua, selamat datang, selamat kita mengikuti program Kusapa saat ini. Kita akan masuk pada doa buka yang akan disampaikan oleh Saudari Melissa Kasenda. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Di saat ini ya Tuhan kami datang kepadamu, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas penyertaan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam aktivitas yang boleh kami lakukan di sepanjang hari ini, sehingga di saat ini kami boleh berada di rumah-Mu Tuhan untuk bersama-sama melakukan kegiatan Kusapa di saat ini. Kami mohon penyertaan Tuhan di saat ini dalam kegiatan Kusapa kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pembawa materi, Ibu Pendeta Anggraini Lekes Kalalo MTH, memberkati kami yang hadir di saat ini ya Tuhan. Lewat kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya Engkau berikan hikmat dan pengertian buat kami, sehingga kami boleh memahami apa yang akan kami pelajari, dan iman kami semakin bertumbuh, dan kiranya di saat ini ya Tuhan kegiatan kami Kusapa boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, inilah kami yang berdoa kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Kita masuk pada pembacaan Alkitab yang akan dibawakan oleh Ibu Christine Kasatulango. Pembacaan Alkitab di saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai ayat 21. Yang diberi judul Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala hal yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuahnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepana jauhnya. Sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ,
Menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Kita masuk pada puji-pujian yang akan disampaikan oleh Jemaat Kolom 20. Dipersilakan. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Sebelum kita masuk pada materi, diserahkan kepada moderator Ibu Vindi Makakombo Suhara. Terima kasih atas kesempatan. Ya, tadi kita telah membaca Alkitab dan sekarang kita akan mendengarkan materi yang akan dipaparkan oleh Ibu Pendeta Anggraini Lekes Kalalo dengan tema "Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia." Kepada Ibu dipersilakan. Ya, terima kasih untuk kesempatan. Salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom. Damai di hati. Kita akan membahas bersama bagian bacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan di hari Minggu tanggal 10 sampai tanggal 16 November. Yang terambil dalam kitab Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai ayat 21. Dengan tema yang diangkat, tema mingguan, bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah. Saudara-saudara, kalau kita melihat tema ini, bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah. Tema ini rupanya diangkat dari ayat yang ke-18 bagian bacaan kita. Dan kalau kita melihat, ini adalah kalimat perintah. Kalimat perintah yang boleh dikatakan malaikat Tuhan kepada Hagar untuk Ismail. Menjadi pertanyaan bagi kita, siapa Hagar? Mengapa malaikat Tuhan berbicara kepadanya? Hagar ini adalah hamba perempuan Sarah yang kemudian diberikan oleh Sarah kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya guna melahirkan anak sebagai generasi penerus Abraham. Dan asalnya dia berasal dari Mesir. Ia telah melahirkan Ismail. Dalam teks bacaan kita, Ismail sudah bertumbuh besar. Usianya kira-kira sekitar 16 tahun. Dan ketika diusir, ia mengadakan perjalanan mengembara di padang gurun Bersheba. Tidak ada lagi ketersediaan makanan dan minuman, dalam kondisi lemah, tidak ada solusi. Maka dia memilih jalan untuk membiarkan anaknya itu mati. Disitulah malaikat Tuhan berseru kepadanya. Dia katakan di situ, bangunlah. Dalam bahasa Ibrani, kau, yang artinya bangkit.
Allah tahu bahwa saat itu Hagar berada dalam keputusasaan, keadaan pasrah dan menyerah untuk membiarkan anaknya mati sebab tidak ada lagi ketersediaan air. Dan kata bangun atau bangkit ini adalah ungkapan kata yang memberi semangat baru baginya. Selanjutnya di sini ada kata angkatlah. Dalam teks asli bahasa Ibrani nazal yang berarti bawalah atau angkutlah. Dalam keadaan putus asa, anaknya Ismail dibuang ke semak-semak dan berpikir bahwa anak ini akan mati. Ungkapan kata angkatlah menunjukkan bahwa Allah tidak mengizinkan Hagar untuk membiarkan Ismail mati. Selanjutnya di sini dalam tema ada kata bimbinglah. Bimbing dalam Alkitab TB1, tetapi kalau dalam Alkitab TB2 dikatakan peganglah dia erat-erat. Dalam bahasa asli bahasa Ibrani kasam, yang artinya menuntun atau mengadakan perbaikan. Artinya bahwa sebagai orang tua, Hagar punya kewajiban untuk membimbing Ismail dan bukan membiarkannya bahkan menunggu kematiannya. Dan sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudara, tema ini sangatlah menyentuh kita. Karena siapapun dia, termasuk dari perempuan seorang hamba, namanya anak tetap harus dibimbing. Allah mengasihi semua orang walau dia bukan pewaris, tetapi Allah berkenan kepadanya. Sehingga kalau orang mau baca bagian firman Tuhan tentang dia, maka kita akan mendapati ia menjadi bangsa yang besar sebagai bukti ia menghadirkan keturunan 12 raja. Selanjutnya kita masuk pada alasan pemilihan tema. Mengapa tema ini diangkat? Yaitu untuk menegaskan kembali tentang tugas, peran, dan tanggung jawab dari orang tua. Sebab banyak orang tua yang membiarkan anak-anak seperti Abraham. Dia tidak memberi bekal secukupnya, seakan-akan tidak peduli kepada anak. Selanjutnya tema ini diangkat sebagai nasihat atau sebagai peringatan. Ternyata anak pun bisa menderita karena orang tua. Sama yang dialami Ismail ketika ada di padang gurun bersama ibunya Hagar. Dia membiarkan anaknya menderita dan menunggu kematiannya. Tema ini juga diangkat untuk memperlihatkan bahwa keselamatan itu secara universal. Walaupun Hagar dibuang, tetapi Tuhan punya maksud dan tujuan yang indah untuk Hagar, tetapi juga untuk anaknya Ismail. Bahkan ini juga untuk mengingatkan kita, jangan kita menyepelekan anak hanya karena orang tua. Kita melihat asal usul keluarga atau punya niat untuk membuang anak ini karena punya maksud tertentu. Namanya anak sudah pasti dikasihi oleh Tuhan. Selanjutnya kita masuk pada latar belakang kitab. Kata Kejadian ini berasal dari bahasa Yunani Genesis yang berarti awal. Kitab Kejadian ini adalah kitab tentang asal-usul dunia, umat manusia dan umat Israel. Kitab Kejadian adalah sebuah kitab kesaksian iman yang isinya terutama tentang siapa Allah dan bagaimana ia bekerja dalam kehidupan manusia sejak penciptaan dunia ini. Dan kitab Kejadian ini tergolong dalam kitab Pentateuk atau kita katakan 5 kitab Musa. Sering orang menyanyi lagu anak sekolah minggu, Kang. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan akhirnya Ulangan, semuanya 5. Penulisnya adalah Musa. Tahun penulisan sekitar 1400 sampai 1250 sebelum Masehi. Bahkan kalau kita melihat bersama, sejumlah ahli berpendapat bahwa kitab Kejadian sebenarnya ditulis kembali jauh sebelum masa hidup Musa, jauh setelah masa hidup Musa, yakni di masa-masa pembuangan di Babel,
untuk mengingatkan mereka tentang perbuatan Allah serta menguatkan mereka kembali dalam masa-masa sulit. Selanjutnya kita melihat di sini tentang pokok-pokok pikiran. Dibagi dalam 4 pokok pikiran. Yang pertama ayat 8 sampai 10 berbicara tentang perintah Sarah kepada Abraham. 11 sampai 13 firman Allah kepada Abraham. 14 sampai 18 harapan di tengah keputusasaan. Dan ayat 19 sampai 21 Tuhan memelihara hidup. Kita masuk dalam pembahasan teks Alkitab dalam ayat 8 sampai 10 perintah Sarah kepada Abraham. Dalam ayat yang ke-8 ini Bapak Ibu Saudara-saudara, Abraham mengadakan acara perjamuan besar. Ini diadakan sebagai rasa syukur kepada Allah atas belas kasihannya kepada dia. Perjamuan besar ini diadakan pada waktu Ishak disapi sebagai ungkapan syukur bahwa anak itu sudah melewati tahun-tahun awal kehidupannya. Usia Ishak ketika disapi kira-kira ada di antara usia 3 sampai 5 tahun. Saat itu Sarah melihat bahwa Ismail, anak Abraham dan Hagar yang adalah seorang hamba, dia sedang bermain dengan Ishak. Dari situlah muncul perintah Sarah kepada Abraham. Apa isi perintah Sarah? Ternyata Sarah memerintahkan Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail. Muncul pertanyaan bagi kita, mengapa? Tentunya bukan tanpa alasan. Ada beberapa alasan. Yang pertama alasan teologis. Dalam ayat yang ke-8 dikatakan, Ismail tidak akan menjadi ahli waris. Jika kita bandingkan dengan kitab Galatia 4 ayat 30 sampai 31, di sana dicatat anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Ada ungkapan anak hamba perempuan dan anak perempuan merdeka. Anak hamba perempuan di sini menunjuk pada Ismail dan hamba perempuan yakni Hagar. Mengapa dikatakan bahwa mereka tidak akan menjadi ahli waris? Sebab Ismail adalah anak menurut daging. Artinya Ismail lahir karena keinginan manusia untuk mendapatkan berkat. Yang dibutuhkan Allah sebetulnya adalah kesediaan Abraham untuk melihat semua janji tersebut di dalam perspektif Tuhan. Bukan berpijak pada realitas empirik. Bukannya memenuhi standar Tuhan untuk bertahan dalam janji, Abraham justru menerima kesepakatan istrinya untuk menggenapi janji tersebut dalam perspektif manusiawi. Konsep perjanjian Allah kepadanya adalah keturunan dari Sarah, bukan dari Hagar. Itulah sebabnya muncul istilah anak perjanjian dan anak kedagingan. Perspektif Tuhan tentang keturunan adalah anak perjanjian, bukan anak yang diperanakan dalam kedagingan. Alasan selanjutnya mengapa Sarah mengusir Hagar dan anaknya, yaitu alasan psikologis sosial. Ada beberapa alasan. Yang pertama, rupanya Hagar yang adalah seorang hamba, dia pernah melakukan penghinaan kepada Sarah. Bisa kita bandingkan dalam Kejadian 16 ayat 4 sampai 5. Ternyata Hagar memandang rendah Sarah karena dia mengandung dan Sarah sendiri mandul. Yang kedua, Sarah melihat karakter Ismail. Dalam catatan Galatia 4 ayat 29 dikatakan Ismail menganiaya Ishak. Dia mempermainkan Ishak, mengolok-olok Ishak. Sarah melihat karakter Ismail sama dengan ibunya Hagar. Disinilah yang kita lihat bersama tentang feeling atau perasaan seorang ibu. Mulai muncul ketakutan dan kecemasan dari Sarah. Jangan-jangan perilaku Ismail akan berpengaruh kepada Ishak. Sehingga itulah alasannya untuk mengusir mereka supaya karakter Ishak tidak terpengaruh.
Selanjutnya, ungkapan Sarah ini menimbulkan respon dari Abraham. Kalau kita melihat dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13 ini, ternyata di situ diungkapkan di ayat yang ke-11 Abraham sendiri dia dilema. Ishak menjadi ahli waris, sementara di pihak lain ada Ismail yang juga adalah anaknya. Kendati demikian, ternyata Allah setuju dengan pemikiran Sarah yang pada akhirnya ia berfirman kepada Abraham untuk mendengar dan melakukan apa yang dimintakan Sarah kepadanya. Pada kondisi seperti ini, bisa jadi ada orang yang akan berpikir bahwa ini tidak adil untuk Hagar dan Ismail. Menjadi figur yang sudah jatuh karena kedudukannya. Harus diketahui saudara-saudara bahwa di titik ini bukan berarti dia tidak dikasihi oleh Tuhan. Dia tetap dikasihi oleh Tuhan. Sebab Tuhan sekalipun membedakan tetapi tidak membiarkan. Sebab kalau kita membaca selanjutnya bagian firman Tuhan di ayat-ayat yang telah dibaca tadi, kita mendapati bahwa janji Tuhan kepada Ismail itu tidak pernah batal. Tuhan membedakan tetapi dia tidak pernah membiarkan. Beda bukan berarti tidak adil, tetapi memiliki tujuan, dan disitulah keadilan. Bahwa dia diusir bukan berarti tidak menerima janji Allah. Pasti ada, karena dari Ismail pun akan melahirkan suatu bangsa yang besar. Itu dicatat di ayat yang ke-13. Selanjutnya saudara-saudara, kita melihat di sini tindak nyata Abraham. Setelah mendengar firman Allah, dia mengusir Hagar dan Ismail anaknya dengan bermodalkan roti dan sekirbat air. Dia tidak pernah mementingkan bahwa ketika mereka mengadakan perjalanan apakah makanan dan minuman ini cukup untuk mereka mengadakan perjalanan. Mereka pergi dan mengembara di padang gurun Beersheba. Padang gurun Beersheba ini berada di perbatasan Mesir, terletak sekitar 50 mil di selatan Yerusalem dan 27 mil dari selatan Hebron. Penggembaraan mereka di padang gurun bukanlah hal yang mudah. Mereka mengalami krisis saat persediaan air habis dan mengalami kesulitan. Dalam kondisi seperti ini ternyata Hagar mulai menyerah dan berputus asa. Merasa tidak ada harapan di depan. Hal ini menimbulkan tindakan Hagar yang membuang dan menjauh dari Ismail. Karena dia tidak tahan melihat anaknya mati. Dikatakan bahwa jarak duduknya dan anaknya sepemana jauhnya. Diperkirakan kalau sepemana jauhnya itu sekitar 100 meter. Pengembaraan mereka di padang gurun bukanlah hal yang mudah ketika mereka mengalami krisis saat persediaan air habis, mengalami kesusahan. Dalam keadaan seperti ini, ternyata keputusasaan dan menyerah telah menjadi bagian kehidupan Hagar. Dan tindakan Hagar ini bisa juga diakibatkan jika kita berpikir dengan pemikiran yang lain, bisa jadi diakibatkan karena dia kesal, jengkel kepada Abraham. Sebab Abraham telah memperlakukan dia seperti itu sehingga berdampak kepada Ismail. Jangan-jangan orang lain suka aja begitu, Kang. Jengkel pas suami, jengkel di hal-hal yang lain. Maka pelampiasannya ada kepada anak-anak. Jangan angkat dan bimbing dorang supaya mereka menyadari bahwa Allah mengasihi mereka, bimbing mereka untuk menikmati keberkatan yang dari Tuhan. Selanjutnya kita melihat di sini dalam ayat 14 sampai 18 ada harapan di tengah keputusasaan. Dalam keadaan seperti ini dia hanya menangis, anaknya juga demikian.
Situasi seperti ini tidak membuat Allah membiarkan mereka di tengah situasi sulit seperti ini. Tetapi Allah peduli keadaan mereka. Rintihan Ismail pun didengar Allah. Allah sangat memperhatikan yang lemah. Belas kasihan Allah ada pada anak itu. Melalui malaikat Allah ia menjumpai Hagar. Ia menguatkan Hagar untuk tidak takut. Sebab Allah telah mendengar suara anaknya Ismail. Ia diberikan jaminan kelepasan dari persoalan serta kepastian masa depan yang cerah bagi kehidupan Ismail. Allah akan menjadikan dia sebagai bangsa yang besar. Ungkapan kata bangunlah ditujukan kepada Hagar yang hanya duduk menangis supaya dia berhenti bersedih, melainkan bangun, bertindak cepat dan tepat untuk menantikan masa depan yang cerah bagi anaknya Ismail. Allah memerintahkan Hagar untuk mengangkat dan membimbing Ismail. Mengangkat dia yang sedang terbaring lemah serta membimbing dia, memegang dia erat-erat. Artinya tidak membiarkan dia, melainkan mengambilnya, mengasuh, mendidik dia untuk sebuah tujuan yang besar, di mana Allah telah mengikat perjanjian kepada Ismail. Ia akan diberkati, beranak cucu hingga memperanakan 12 raja dan menjadikannya sebuah bangsa yang besar. Bisa kita lihat dalam Kejadian 17 ayat yang ke-20. Selanjutnya saudara-saudara, di ayat-ayat yang terakhir, ayat 19 sampai 21, bagaimana Tuhan memelihara hidup Hagar dan Ismail. Tuhan Allah mendengar dan mau memelihara hidup Hagar dan Ismail, sehingga ia membuka mata Hagar dan melihat sumur. Sumur itu memang sebenarnya sudah ada, tetapi dalam keputusasaan dia tidak melihatnya. Sehingga ketika dalam keadaan seperti itu datang malaikat Tuhan padanya, ia pun baru memahami. Dia melihat bahwa ternyata di sekitarnya ada sumur. Ia mengisi kirbatnya dan memberi anak itu minum. Orang lain kali seperti itu, Kang. Terkadang hal yang kita perlukan sudah ada di depan mata, tetapi karena kita terlalu fokus pada masalah, akhirnya tidak nampak. Kita lihat bersama bahwa berkat Allah menyertai anak itu. Ia bertambah besar menjadi seorang pemanah. Dia tinggal di padang gurun Paran dan memiliki istri dari tanah Mesir yang diberikan ibunya. Artinya apa, saudara-saudara? Bahwa Allah tetap memelihara hidup mereka. Dalam keadaan ketika mereka telah diusir oleh Abraham. Bukan berarti bahwa Allah tidak menunjukkan kasih. Allah tidak menepati janjinya bagi kehidupan Hagar dan Ismail. Allah menyediakan kehidupan yang layak, serta Allah tidak mengingkari janjinya atas Ismail, sehingga jalan hidupnya tetap terarah dan melangkah dengan pasti di dalam Tuhan. Selanjutnya saudara-saudara, kita melihat apa pesan firman yang boleh kita peroleh dari bagian bacaan ini. Ingatlah saudara-saudara bahwa Tuhan Allah selalu menepati janjinya sesuai dengan waktunya. Anak seorang hamba pun diberikan harapan, diberikan masa depan yang baru. Ini berarti Allah begitu mengasihi semua anak-anak. Tidak melihat status anak itu, tetapi keselamatan dia beri berlaku untuk semua atau universal. Sebab itu jangan orang membedakan anak-anak. Oh, dia kok lahir dari ibu seperti ini, jadi sebiar dia. Dia kok anak yang tidak diharapkan, tidak dianggap, sebiar dia. Tidak seperti itu. Tapi mari mencintai, mengasihi anak-anak dengan cinta yang Tuhan beri. Menjadi seorang ibu yang bertanggung jawab adalah seorang ibu yang tidak membiarkan anaknya bergumul sendiri. Putus asa, pasrah pada keadaan. Di situasi sulit sekalipun, maka harus bangkit untuk bisa mendapatkan jalan keluar dan menanti berkat Tuhan.
Jangan menjadi ibu yang mudah putus asa, sama seperti Hagar, yang hanya pasrah pada keadaan, tinggal mau tunggu ini Ismail mau mati. Tetapi menjadi ibu-ibu yang kuat. Sebab ada banyak yang menelantarkan anak-anak. Banyak kasus-kasus yang orang lihat membuang anak-anak. Kasus-kasus yang banyak terjadi seperti itu. Oleh karena ada pada titik keputusasaan dan menyerah. Sebab itu jadilah ibu-ibu orang tua yang kuat. Yang tahu tanggung jawab kepada anak-anak. Bukan cuma ibu-ibu, tapi juga kepada bapak-bapak dan semua orang tua. Selanjutnya saudara-saudara, didikan orang tua sangatlah berpengaruh pada karakter seorang anak. Jika kita bandingkan di Kejadian pasal 16. Di situ dikatakan bahwa Hagar yang melakukan penghinaan pada Sarah berlanjut kepada Ismail yang mengejek mengolok Ishak. Sebab itu berilah contoh yang baik pada anak-anak kita. Jangan teladani yang buruk, sebab karakter anak terbentuk dari cara kita membentuknya. Selanjutnya menjadi orang tua harus peka pada perkembangan karakter anak. Jangan biarkan anak-anak terpengaruh hal buruk di lingkungannya. Bimbing dia agar mampu memiliki pendirian yang benar, mengerti firman Tuhan dan tidak mudah terbawa arus yang akan membinasakan dan membuat hidupnya tidak punya masa depan yang indah. Saudara-saudara, mari kita belajar dari Hagar. Jangan kita berfokus hanya pada masalah kita. Berfokuslah pada Tuhan, maka setiap masalah kita akan melihat solusi dan jalan keluar. Bergantunglah sepenuhnya pada Tuhan. Tidak ada yang hidup tanpa masalah, tapi masalah akan terlihat sebagai bagian yang kecil jika dibandingkan dengan penyertaannya yang sempurna dalam menghadapinya. Dan yang berikut, sudah sejauh mana peran gereja? Sudah sejauh mana peran orang tua untuk membangun, mengangkat dan membimbing anak-anak kita? Di tengah kondisi sulit, maka mari bangun kemandirian anak. Angkat dan bimbing dia, tuntun anak-anak kita. Jangan kasih biar. Sebab gereja hadir untuk membekali, untuk membimbing, tapi juga untuk merangkul anak-anak. Ada begitu banyak hal yang dilakukan. Cara-cara trik gereja untuk merangkul anak-anak. Termasuk dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan gereja yang berdampak positif bagi anak-anak. Seperti anak-anak kita. Belum lama ini mereka banyak mengikuti kegiatan-kegiatan gereja. Ada teater, Kang. Ada CCA, apalagi. Ada kor, Kang. Ada tarian. Bahkan kita bukan cuma sekedar memberikan mereka motivasi semangat ini, tetapi membekali mereka dengan firman Tuhan. Dan ini akan berguna ketika juga didukung oleh orang tua di rumah yang mengedukasi mereka dengan hidup menjadi teladan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Untuk bacaan perenungan untuk Gereja Masih Injil di Minasa pada minggu yang akan datang, yang kita dalami bersama dalam pergumulan ini, saya tertarik pada bacaan yang di ayat 10. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama anak Ishak. Ahli waris, objek dari warisan itu sendiri, kebanyakan kita mengarah kepada kerajaan Allah. Ini berarti
kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Bertolak belakang dengan dikatakan dalam ayatnya yang ke-12. Di sini Allah berfirman, janganlah sebal hatimu mengenai masalah anak dan hamba itu. Segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah kau dengarkan. Haruslah kau dengarkan. Berarti menyetujui apa yang dikatakan oleh Sarah, supaya usirlah. Kemudian di sini dikatakan, kalau konteks kita sebagai warisan itu adalah kerajaan Allah, berarti itu adalah kerajaan damai, kerajaan sejahtera, kerajaan sukacita. Itu sangat universal dan semua bisa diberikan oleh Allah untuk mewarisi hal tersebut. Sedangkan di sini dikatakan oleh Sarah bahwa anak itu tidak akan menjadi ahli waris bersama Ishak. Saya bisa mengerti di sini ketika dalam konteks ini bahwa warisan itu adalah kerajaan Allah, bukan takhta kerajaan Allah. Maka kalau kita mengatakan itu adalah pewaris takhta kerajaan Allah, maka dari keturunan Ishak inilah yang akan mewarisinya. Tetapi ketika kita melihat konteks bagian ini adalah bagian warisan itu adalah kerajaan Allah, berarti di sini Ismail harusnya dia juga mendapatkan hak itu. Dalam hal ini bagaimana pendapat dari Ibu Pendeta? Mungkin itu yang boleh disampaikan dari pertanyaan saat ini. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang menjadi pernyataan dalam salah satu bagian ayat, yaitu dikatakan bahwa sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Maksudnya di sini keturunanmu berarti keturunan daripada Abraham, ya. Dikatakan bahwa sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Yang menjadi pertanyaan, apakah keturunan daripada Ismail ini tidak dapat disebut keturunan daripada Abraham? Ya, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Memang ini adalah bagian cerita Alkitab yang begitu menarik. Sebab bicara tentang anak Sarah dan anak Hagar, seorang hamba perempuan. Untuk yang pertama, ditanyakan mengenai ayat yang ke-10, Kang. Ayat yang ke-10 tentang ahli waris. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau katakan di sini bahwa jangan kita terjebak pada ungkapan kata ahli waris. Sebab kalau kita membaca bagian bacaan ini, orang harus melihat bagian bacaan-bacaan yang sebelumnya. Coba orang buka Alkitab, Kejadian pasal 15. Di situ ada perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kalau orang membaca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 saja, kita pasti akan mendapati jawabannya tentang ahli waris. Di situ percakapan yang boleh terjalin antara Abraham dengan Tuhan Allah. Bagaimana dia berbicara tentang hidupnya
yang baginya tidak lama lagi dia akan hidup karena dia sudah berada di masa usia lanjut. Dia katakan bahwa dia tidak memiliki ahli waris, ia akan mewarisi. Kalau orang baca itu, sehingga dia katakan di sini mungkin Eliezer dia akan menjadi ahli waris. Tapi Tuhan bilang apa? Bukan dia yang akan menjadi ahli waris, tetapi adalah anak kandungmu sendiri. Tentunya saya katakan bahwa konsep ahli waris yang ada dalam bagian bacaan ini berbeda dengan konsep atau pemahaman kita tentang kita ini adalah pewaris kerajaan Allah. Seperti yang diungkapkan tadi, kalau pewaris kerajaan Allah menghadirkan damai, Kang, menghadirkan sejahtera, sukacita, berkat dan lain sebagainya. Sehingga yang dimaksudkan di sini ahli waris bukanlah yang demikian. Tetapi ahli waris yang dimaksudkan bagaimana perjanjian Allah yang berlaku dengan Abraham ketika dia dijanjikan berkat keturunan untuk menjadi ahli warisnya. Dalam hal itu yang orang baca dalam Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 6, pasti orang semua mengerti. Selanjutnya di sini dikatakan di ayat yang ke-12, Kang Pena, di ayat yang ke-12 tentang keturunan Ishak dan keturunan Ismail. Apakah keturunan Ismail tidak dapat disebut sebagai keturunan Abraham? Memang kalau orang mau baca sebelum bagian bacaan ini, yang dijanjikan adalah keturunan Abraham dengan Sarah. Itu menjadi perjanjian Allah dengan Abraham. Tetapi seperti dalam bagian materi pemaparan yang saya katakan tadi, bahwa ternyata di sini ketika ini Abraham dia boleh melihat bahwa dia akan memperoleh keturunan, dia akan memiliki seorang anak bersama dengan Sarah, tak kunjung datang, belum waktunya. Sehingga saya katakan tadi mereka berpikir bukan lagi kepada cara pemikirannya Allah, kepada perspektif Allah, tetapi mulai berpijak pada realita empirik, mulai berpikir atau ada pada perspektif manusiawi, Kang. Sehingga pikir-pikir, aduh bukan sto Sarah, Sarah langsung saya usul dengan ini Jo, kalau boleh Jo dengan Hagar, DP hamba perempuan, karena mereka melihat dari perspektif pemikiran manusiawi. Dan inilah yang dikatakan bukan berarti keturunan Ismail itu tidak diberkati. Kalau orang mau lihat tadi dalam bagian bacaan firman Tuhan melahirkan 12 raja. Bahkan semuanya akan dijanjikan oleh Allah untuk memiliki keturunan. Dalam artian bahwa sekalipun Ishak ini adalah anak perjanjian, bukan berarti Allah menyepelekan dan membiarkan ini Ismail. Tetapi Ismail juga tetap ada dalam keberkatan Tuhan. Sehingga dalam bagian bacaan kita yang terakhir dikatakan tadi bahwa dia tetap hidup menerima keberkatan dari Tuhan. Bahkan kalau orang mau baca dalam bagian-bagian sebelumnya, itu juga tercatat dalam kitab Kejadian pasal 16 tentang Hagar dan Ismail, dan bagaimana Allah menjanjikan keturunan Ismail akan menjadi bangsa yang besar. Di situ mengandung janji dengan Allah. Ya, demikian. Kita masuk pada doa syukur dan doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Robert
Wulur. Mari berdoa. Sungguh ya Tuhan Allah, karena pertolongan-Mu dan oleh karena kuasa-Mu menghidupkan kami saat ini, dan kami dapat mengambil bagian sehingga kami bisa menyelesaikan program Kusapa ini. Karena itu ya Tuhan Allah, kami menaikkan syukur dan kami berterima kasih untuk kesemuanya ini. Demikian ketika kami mengadakan diskusi, mengadakan suatu di mana kami memahami dalam pemahaman firman, maka hikmat Tuhan telah beracara atas kami. Dan biarlah apa yang dipercakapkan, tapi juga apa yang sudah direnungkan saat ini akan menjadi bagian bacaan untuk minggu yang akan depan. Semuanya akan diberkati oleh Tuhan sehingga siapapun kami dalam melaksanakan tugas panggilan pelayanan, kami dapat melakukan semuanya karena firman dan karena hikmat Tuhan. Karena itu diberkatilah kami semua yang dihadirkan Tuhan untuk memahami dan melaksanakan apa yang kami kerjakan dalam panggilan pelayanan ini. Demikian juga ya Tuhan Allah bagi hamba-Mu, Ibu Pendeta Anggraina Kalalo MTH, yang menjadi pemateri saat ini. Tuhan kiranya mengaruniakan hamba-Mu ini terus kemampuan, hikmat dari surga, tapi juga kuat dan sehat, sehingga semua yang dikerjakan untuk kerja pelayanan, dia tampil dan dapat melaksanakan itu dalam kehendak Tuhan. Memberkati keluarganya, keluarga Lekes Kalalo, anak-anak, tapi juga bersama dengan Bapak Pendeta Armando, saudara-bersaudara orang tua yang ada dalam pemberkatan Tuhan. Demikian juga bagi kami sekalian saat ini, Tuhan mengaruniakan berkat kuat dan sehat. Dan apa yang sudah kami lakukan saat ini, semua dalam pertolongan Tuhan. Kami mengumpulkan akan apa yang sudah Engkau beri bagi kami dari bagian materi berupa uang, dan kami mengumpulkan bersama. Adalah persembahan kami. Tuhan berkati semua dan akan dipakai untuk hormat kemuliaan Tuhan. Ketika kami Engkau tolong pada saat ini, dan ketika Engkau beracara dalam kuasa-Mu saat ini, maka sebentar ketika kami akan berpisah dari tempat ini, Tuhan mengawal, Tuhan menolong sebagaimana mestinya. Tuhan berkehendak atas kami. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk semuanya ini. Diberkatilah multimedia yang ada, diberkatilah kami semua, dan Engkau yang akan memberikan terus kami pengharapan kepada Tuhan, dan Engkau terus akan membimbing menuntun kehidupan kami sebagai pribadi, tapi juga di tengah-tengah keluarga masing-masing. Terpujilah Tuhan Yesus untuk kesemuanya ini. Kami mengucap syukur, kami berdoa, kami bermohon, semuanya kami sampaikan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau tutup program Kusapa saat ini hanya di dalam nama Allah yang adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah program Kusapa saat ini boleh selesai dengan baik. Terima kasih untuk semua yang sudah mengambil bagian dalam program Kusapa saat ini, lebih khusus Ibu Pendeta yang boleh menjadi materi di saat ini. Tuhan memberkati Ibu bersama dengan keluarga. Dan terima kasih untuk para jemaat, bahkan pelayan khusus yang sudah mengambil bagian di saat ini dalam program Kusapa. Tuhan memberkati kita semua
baik dalam tugas pelayanan maupun dalam keluarga kita masing-masing. Terima kasih banyak dan tunggu sebentar karena kolom 20 menyiapkan pelayanan ala kadarnya. Terima kasih.